Tapi karena waktu itu kan Shani susah ya untuk ngewar-war video call apa segala macam susah banget, jadi nyobalah ke Freya. Oke. Ternyata nyantol, anaknya Nyantol ya. asik. Asik, Bro. Oh, Itu asik. yang ngomong-ngomong nggak asik, wah, nggak banget Emang ya. entar dulu asik. Asik. Emang asik? Asik, Loh, kok gua merasakan hal yang berbeda? asik loh. Anaknya bisa digibahin. Waduh. Jujur kampung. DM-nya dibaca. DM-nya dibaca, itu bukan berarti di-notice, karena semua orang di-notice. Oke guys, kembali lagi bersama saya Pak Sebut dan ditemani ini ya, Diva, hai anaknya aku nih ya. Diva. Nah, Real coy, anaknya Pak Badut loh ya katanya Maang. real. Nah, kali ini tuh ya balik lagi sama podcast gabut. Ya, podcast gabut. Jadi dia tamu kedua gua. Asik. Tamu kedua nih. Yang offline tapi. Offline. Ya, offline ya. Jadi coba Diva perkenalan diri dulu dari kapan JKT-an? Jujur JKT-an dari kapan? 2022 deh kayaknya. Bohong, bohong, 2022. bohong. 2022. 2022. OSI pertama? Ariel. Why? Lucu. Lucu dong. Karena lucu. Lucu dong. MC-nya lucu. Kalau Dan sekarang? cakep. Ada 2. Oke. Jujur aja kita ada 2. Ternyata memang kata member tuh OSI 1 kurang tuh bener ya ternyata ya. Siapa? Yang pertama Freya. Wah, Kan kita bareng kan? Freya Freya Warrior. siapa ya? Freya siapa ya? Enggak, ya. Freya Fighter katanya. Nah. Terus yang kedua Gia. Oh, Gia. Gia ya. Gia. Buzzer Gia. By the way, kemarin kalau kalian nonton kontenku sama Bangkul, nah, salah satu pelaku selain yang kusebutin Syawal Rais itu ya, yang tidak mau muncul depan kamera loh ya. Nah, ini salah satunya. Ya. Ini buzzer utama nih ya. Saya hanya mengajak. Oh, mengajak. Beliau itu yang membayar. Siapa itu beliau tuh? Kak Syawal Rais. Oke, ya. Jadi fix ya informasinya ya supaya nggak simpang siur nih, ya kan. Nanti di sini ya, Nah, X-nya ya. nah. Itu yang ketawa tuh. Orangnya ketawa guys di depanku guys. Ketawa mulu, Sumpah. sumpah. Dari tadi ketawa terus. By the way, kok lu kalem? Kan emang kalem aslinya. Nah, kelihatan aslinya tuh. Umur lu berapa sih? 19. Oh ya, kan lu menuju 20 tapi kan? 19. Menuju 20 kan? 19. Kok 19 dong? Lah 19. Saat ini bulan 10 tanggal Nah, itu dia ya itulah. Itulah pokoknya. Nah, jadi dia umur 19. Berarti kegiatan sekarang ngampus. Liburan? Ini anak ditanya singkat banget, Cok. Enggak seperti biasanya. Jawab gitu. Ya mau gimana kan bener dong. Iya. Kuliah, sekarang lagi libur. Iya. Dan sekarang lagi liburan. Oke. JKT-an. Oke, JKT-an ya. Kan like Oshi like fans. Yang katanya kayak Freya menjawab ya itu. Like Oshi like fans. Guys, alasan gue ketawa tuh di belakang layar ada yang ngomong kok kayak menjawab. Ya Tuhan, iya lagi Fakta. Masalahnya Biasa. gini. Jujur ya, di belakang layar dia nggak gini nih. Pas on cam beda, Cok. Jujur. Ya. Jujur. Kenapa ya? Kenapa ya dia yang anu ya? Enggak. Kenapa Freya? Kenapa Freya? Jujur, awalnya bingung. Cuma karena waktu itu sih awalnya kan sebelum Freya kan Shani ya. Oke. Oh, Shani. Tapi karena waktu itu kan Shani susah ya untuk ngewar-war video call apa segala macam susah banget. Jadi nyobalah ke Freya. Oke. Ternyata nyantol, anaknya asik. Nyantol ya. Asik, Bro. Itu asik. yang ngomong-ngomong nggak asik, wah, nggak banget ya. Entar dulu asik. Asik. Emang asik? Asik. Loh, kok gua merasakan hal yang berbeda? Asik loh.
Anaknya bisa digibahin. Waduh. Ada kok member. Enggak, gini. Gua merasakan VC-nya kok beda ya. Apakah coba deh bagi tips dulu deh. Cara mungkin mungkin aja di luar Oke. sana ada yang penasaran. Cara cara akrab sama Freya tuh gimana sih? Aduh, Ya nggak sih, guys? Ya nggak sih, guys? Nah, coba Aduh. tips and triknya karena kemarin tuh ada yang nge-tag gua, Mmm. ngeliatin fancam, Mhm. ditunjuk-tunjuk sama Freya. Nah, Siapa itu, Kak? nanti kupasang lah di sini. Fungsi apa? Fungsi Kunci apa? kamera belakang. Nah, bayangin, guys. Fungsi Dia kamera masalahnya kan gini, kan ada fungsi kamera belakang ya, guys ya. Iya, FOMO. FOMO dia. Masalahnya FOMO-nya ngelibatin gua. Kan Bete nggak lu? sama-sama Freya. Ya kan banyak di luar sana Freya. Contoh, Contoh. Mas Wildani. Halo, Mas. Halo Kak, salam kenal. Kan belum Nah, kenal. kan belum, belum kenal dulu. Iya, makanya pada belum kenal jadi Oh, kenal ya. dulu. Karena kan saya kenal cuma Pak Besut Oh, doang. emang ya? Ini juga kenal. Apa? Freya, ya kan? Kenal Freya nggak? Ya parah banget. Debat sama kakaknya dulu dia. Oke, lanjut. Nah, sampai mana tadi? Ya kenapa Freya? Yang Udah. Dua. bisa cipak nggak di warung Mungkin topikku kurang asik kali ya? Aduh, susah lagi. Jujur. Gini, ya. gini. Kita tuh dari tadi ngomong seakan-akan menggoreng Freya tuh kurang asik dan sebagainya. Ya kan? Enggak kok Freya. Tapi ya gue tahu di lu asik. Makanya kan tadi nanya tips and trick. Gimana? Trik. Satu, coba jadi Bu Besut. Agak susah ya. Jadi Bu Besut ya, agak Jujur. susah ya, jujur. Jujur. Coba tips and triknya. Aduh, nggak pernah bawa topik lagi. Aduh. Udah ya, becak ya dari topik. Menurut gue ya guys ya, kalau dia udah bisa seperti itu sih, Sukses dia Sukses. Pak. Sukses. nggak ada gitu tips and trick nggak ada. Ada sih sebenarnya. Yang penting kalau ini buat yang pertama video call Freya nih ya. Oke. Ambil sesi 1 atau sesi 2, jangan sesi 3. Kenapa tuh? Karena sesi 3 untuk orang yang dikenal aja. Wah. Jujur. Itu cuma member ya. Oke. Nggak bisa mengelak kan? Kalau gue sih gini. Sepengalaman gue VC Freya ya, 3 kali. Gue 3 kali VC Freya. Yang pertama jujur, sangat flat ya. 3 kali. 3 kali. Tapi untung yang terakhir tuh setengahnya flat, tapi belakangan tuh excited. Karena pada saat itu aku tanyain gimana dia di Jepang waktu syuting Andai Ku Bukan Idola. Dan dia ternyata excited untuk membahas itu gitu. Jadi menurutku kayaknya Freya ini tipe yang kalau udah dikenal beda ya, karena di samping ini udah dikenal soalnya ya. Enggak, belum. Jadi dia tuh udah di tingkatan yang berbeda. Kalau kayak gue, berarti memang tugas kita tuh mencari topik yang membuat Freya nggak menjawab dengan ya kayak dia jawab tadi aja di awal. Apa tuh? Oh bisa di replay kalau langsung. Pak Besut bilang Atau kan kenalan sama Freya, Pak Besut. Enggak, gini aja. Karena gini, Gini. Biar orang itu tadi tahu aku ngobrol apa. Yes, sih. Oke, lanjut. Ya, intinya dia akrab aja lah sama Freya ya guys ya. Gua malas ngedit ya. Enggak akrab, kita kenal aja. Enggak, gini deh. Apa? Ini video kan cok bahas Freya-nya sampai lu jatuh ya? Siapa suruh lu jatuh? Oke, sorry. Gak ada isinya soalnya. Jangan di-spill. Jadi gini. Terlalu jauh bahas Freya kayaknya. Tapi dia sih. Ya udah. Sekarang tergabung di regional Fortet Sulsel nggak sih? Gabung. Oh, gabung. Sebagai apa biasanya?
Anggota biasa. Anggota biasa aja. Heeh. Emang ya? Iya. Oh. Apa? Sebagai berikut. Sebagai berikut. Jadi ya itu ya sebenarnya nih bahkan orang-orang yang kalau di belakang layar mereka siapa sih yang di belakang layar itu? Ada. Jatuh lagi lu, ya udah jauh lu sana. Kok marah? Kok marah? Oh, semua di samping ya? Sorry. Ya kan, oh, samping kamera ya? Maksudnya mereka ini Fortnite Social. Mm-mm. Ya, jadi gua akhirnya bisa berkenalan sama mereka. Iya? Ya. Nggak akrab ya? Kok ada penampakan? Jadi ini nggak bakal ada serius-seriusnya jujur. Ya, kan namanya podcast gabut ya. Nah, Jujur. ini orang-orang gabutnya nih. Dikasih mulu kerjaannya, gua ya. Ini orang tua loh. Sorry, masih muda tapi. Sadar diri ternyata. Gak usah diperjelas. Mentang-mentang lu baru 19 ya. Oke lanjut. Lanjut ya. Enggak, gua tuh dari tadi sabar loh ya. Gua mau dari tadi nanya. Tapi Kenapa Gia? aduh. Karena bahkan ini jaketnya tuh kalau kalian perhatiin tuh berbahagia ini. Ini harganya lumayan lah bisa VC kalau ditambahin 200.000 tuh bisa VC 10 tiket. Ini harga jaketnya loh ya guys ya. Enggak. Oh enggak ya? Itu bisa 10 tiket itu. Nggak cocok. Ya benar makanya 10 tiket itu. Bisa Nah, kenapa Gia? Aduh. Ini 30 menit kurang, ini 30 kalau bahas itu doang. Ya bahas lah. Pak, saya tanya kemarin 2 minggu yang lalu loh. Sampai sekarang belum dijawab apa alasannya. Nah, mungkin kali ini podcastnya bakal menjawab. Eksklusif. Kenapa Gia? Aduh. Yang pertama, pakai kacamata. Takut bersihin, Pak. Takut gua. Merinding. Takut gua. Terus yang kedua, mungkin karena dance-nya ya. Dance-nya. Berarti passion dong. Passion dong. Oh, anaknya bilang passion ya, penonton ya. Tapi kok kayaknya muka diva-diva ini gak senang kalau gua ngomong passion. Kenapa? Jujur, pengen karena biar menghemat duit. Oke. Jadi sekalian di Dream sama Freya. Aku ada ini juga di Passion. Siapa? O'Neil. Ada O'Neil. Iya, suka O'Neil juga, suka O'Neil. Oh, O'Neil nggak disebut tadi. Oh. Kan Oshi. Kan bukan Oshi. Oh, bukan Oshi. Kalau O'Neil kan Besti. O'Neil. Jadi maunya Kita di Dream bahas ya. Makassar itu ya. Jadi maunya di Dream ya. Dream lah biar hemat. Biar hemat. Alasannya biar hemat ya. Hemat jadi sekali Bukan nonton. karena membernya mau ya. Enggak. Biar hemat. Padahal membernya katanya mau passion loh. Ya udah kalau mau passion aja. Tapi gimana kalau tiba-tiba loh? Enggak, jujur enggak cocok. Jujur enggak cocok banget sumpah. Loh. Enggak cocok. Loh, kita belum tahu loh. Ngotot kalau dia tiba-tiba di love, wah ngotot. Loh, kita nggak ada yang tahu loh. Kita usahakan Dream itu ya. Oh, Dream ya. Dream ya. Dream. Meskipun para penonton bilangnya passion ya. Nggak apa-apa kalau entar tiba-tiba Passion salah. Penonton maunya menurut kalian Gia di mana? Gia Passion. Oke, Gia Passion. Yang teriak tadi itu karena usinya juga di Passion. Betul. Passion. Ternyata buzzer Gia banyak ya di sini ya. Buzzer Gia ternyata banyak. Banyak emang ya. yang cuma 1 orang doang. Aduh. Aslinya banyak. Pokoknya itu #dia Tapi gue mau nanya ya. Kan Apa? kemarin ternyata project sesi 4 jadinya ya, sesi 4 ya. Dan berhasil. Jadi gue tuh terima bocoran ya hitungannya ya. Jadi tuh gue terima bocoran dari yang namanya seseorang. Seseorang tuh namanya di sini ya. Siapa tuh? Syawal Rais. Oke. Ngomong. Aku pengen ngabisin sesi satunya Gia. Dan berhasil. Yeah. Tapi
karena yang sumber informasinya yang masuk DIPA, gue mau tanya, yang menginisiasi proyek itu sebenarnya siapa dan yang punya ide siapa? Nih kita bahas dari pertama dulu ya. Itu Oke. sebenarnya kan perkara awalnya lagu, Oke, lagu. terus tiba-tiba Kak Syawal itu nanya, "Div kira-kira project apa lagi ya buat ultahnya?" Oh iya ya, karena dia ultah tanggal 1 ya. Tanggal 1. Oke oke Maka oke dia oke nanya, oke oke. "Apa ya yang bikin spesial gitu, Oke, yang dalam waktu dekat ini bisa direalisasi apa sih namanya? realisasikan. Itulah pokoknya lah ya, Belibet amat ya. itulah pokoknya. Nah, gimana gimana? Terus kayak entah kenapa waktu itu kayak kayak obrolan tengah malam. Obrolan tengah malam, Jam berapa sih, Kak? Jam jam 1. 1. Oke. Jam 1 ya? Obrolan ya pokoknya jam segitulah. Hmm, Tiba-tiba VC yuk, mhm, Gia sesi 1, mhm. all in kita SO kan. Katanya, Dem. menarik, oke. Oke. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mendanai? Ya ini, Hah? Nanti Kasyawa ditaruh Rais. sini ya. Kasyawa Oke. Rais. Mukanya, Oke. mukanya. Oh, langsung mukanya ya. Nah, enggak gini gini, Dit. Nah, nah, Ah, itu. ya. Itu ya orangnya. Gue cari yang pakai baju. Enggak, Jangan jangan, jangan jangan jangan. jangan. Itu Enggak, jangan, profesi, jangan. itu profesi, itu profesi. Enggak, Itu profesi. request yang pose imut. Kirimin fotonya nanti ya. Ada. Oke, Oke, thank oke. you. Itu dulu. Diam. Jadi Iya. jadi gini. Mhm. Jadi oke yang mendanai yang nanti kita munculin di situ ya tadi ya. Oke. Mmm. Tapi yang memilih siapa yang diajak tuh siapa? Beliau sendiri. Beliau juga. Iya. Tapi kamu tahu nggak kenapa dia tiba-tiba ngajak yang namanya Robby S Putra? Jujur, kan awalnya kan beliau mau meramaikan lagunya. Oke, tapi sabar kok Anin tumbang. No. Wah, Kak, Nono ya, Nono. Kesehatan. Iya. oke lanjut. Oke. Di mana tadi? Nah, kan Siapa yang Oh, diperkenalkan lagu, promosikan oke, lagu. oke. Saya awalnya nggak expect, kan awalnya ke Pak Buset dulu nih lagu ya Oke, kan. nah, iya. Centing, waktu itu berapa gitu. Mhm, Oke lah. mhm, Terus tiba-tiba dia nanya, "Ini oke, kalau beliau ini nge-live nanti mhm, kabarin ya," atau mhm, enggak dia yang tahu. Tiba-tiba nge-chat, oke, "Div, Kak Robby nge-live nih, pantau ya." oke. Oke, pantau lah. Nonton, tiba-tiba jebret 5 tiket lah kata gua. Tiba-tiba 5 tiket loh. Tapi memang di situ kita semua kaget karena jujur, jujur, bocoran yang kuterima tuh adalah diajak ke Gia. Tapi nggak ada bocoran berapa jumlah tiketnya. Gua sendiri pun kaget loh ya. Ring, kok 5 tiket? Nah, Bangkul pun sama reaksinya. Anjing 5 tiket. Nah, Bukan cuma mereka yang kaget, penontonnya juga kaget tiba-tiba ya. 5 tiket. Dan jadinya memang ngajak ya yang bisa diajak ya. Ngajak Sampai dan semua rata-rata teman-temanku juga ajak. nah benar. Dan ada beberapa lah yang jadinya tuh beliau yang itu ngajak teman-temannya gitu. Jadi ya ternyata dalangnya dia untuk Berdua. sabar, gue jelasin. Oke, sorry. Dalangnya dia sebagai yang punya ide, tapi yang mendanai yang satu itu ya, yang satu itu ya. Oke. Nah, ini kayaknya sangat tergia-gia sampai bikin project yang menurutku itu kalau kataku sih udah di titik bukan lagi sangat ya, tapi lebih ke gila ya. Ya, lebih ke gila ya. Karena Jujur. menurutku itu sangat Zambumbar dananya ya. Zambumbar dananya. Kalian bisa hitung sendiri kok. Dalam satu sesi itu ada 45 tiket. Nah, hitung sendiri Dan semua berapa tuh. sold out. Dan di SO-in ya. Jadi kalian bisa tahu berapa yang kisarannya yang dikeluarinnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu uang itu, dana itu bisa dipakai buat tes beliau, tapi beliau ini Oke. tidak mau datang. Nyerah. Dia denger ini ya. Dia nggak mau datang. Parah. STS kamu dia nggak mau datang. Katanya dia datangnya mau Heidi aja. Nah. Bulan depan katanya Heidi. Hah? Oh, Heidi ternyata. Heidi. Jadi memang wota itu satu osi nggak bisa ya? Enggak. Memang wota-wota Kan sama inilah. kayak beliau juga. Kan Anda juga kan kayak Gua gitu. siapa sih?
Kan Freya sama Alia juga. Oh iya ya. Ini cuma pasti 2. Enggak akrab sama Freya. Masa nggak akrab? Kan sama Hedi. Ini apa? Enggak, gue cuma mau bilang dari tadi tuh pelakunya tuh dari tadi teriak-teriak di belakang layar. Jujur. Ini kalau bisa dimunculin. Jadi itulah ya, maksudnya ternyata adalah orang-orang yang dia kalau kamu nonton ingat. Enggak gini. Ini satu lagi nih. Belum ada orang yang tahu. Apa? Fun fact, to shoot pertama gua yang bayarin beliau juga. Yang beliau ini emang mantap. Iya, bagus sih. Kata gua Gia, jagain. Orang baik ya, dia mainnya di baik ya. Dia mainnya Jagain. di baik ya. Baik. Oke. Dia akun baik ya. Dia akun baik. Kalau gua streamer jahat ya. Katanya kan baik, harus baik. Oh, harus baik. Harus Oke. baik. Jadi kalau Gia nonton, dia keep. Akunnya kehack. Oke. Itu gara-gara dia jadi akun jahat, jujur. Ya itulah. Oke, lanjut. Ikut oh ya nih. Ini apa ini yang ini nih yang punya Gia itu punya beliau juga. Ya sebenarnya display ini punya dia. Display ini punya dia. Ya lanjut. Ini dari tadi Hedi di belakang loh ya. Makanya nih, dari teh Hedi Gia mulu nih. nih. Hedi mulu. Gua cuman mau nanya selanjutnya nih, apakah ada project di jalan? Gia naik Dream. Kalau dia naik Dream oke ada. Sudah ya. Dari kamu ya. Sama Kak Syawal juga. Oke. Tapi dia track passion tuh di belakang. Yang penting naik inti lah. Oh, naik inti lah ya. Berarti kalau Gia udah naik inti ada project lagi ya? Insya Allah. Apakah skalanya bisa dibilang segede yang kemarin? Enggak ya. Kita bakal itulah pokoknya. Tapi bisikan dari belakang layar katanya 6 sesi yang mau desoin. Gue gak ikut-ikut ya kalau itu ya. Gue gak ikut-ikut, jujur. Enggak. Beliau aja. Gue yang meramaikan. Jangan kasihan. Ini teh Hedi mulu nih. Oh iya, Gia parah dia. Jadi berarti memang kalau naik inti ada project. Insya Allah kalau ada. Tapi gak janji ya. Nah, takut tiba-tiba lagi fokus kuliah jadi nggak bisa. Dari kapan ngosiin Hedi? Hei, gara-gara dia ngomong Hedi lo ya. Dari kapan ngosiin Gia? Bukan gue. Dari Gia. Jujur dari awal tahun lalu sih udah ngikutin ya. Bukan awal tahun, kayak tahun lalu. Berarti tahun lalu itu udah ngikutin, udah nge-follow. Cuma karena masih ada yang lama. Oke. Jadi kita cuma ngikutin aja kayak yaudah follow apa segala macam ikut-ikutin. Nah fokusnya untuk pertama kali VC itu Agustus tahun lalu. Oke, udah setahun dong. Belum. Nah kalau mulai VC-nya Agustus tahun lalu ini udah bulan Agustus loh. Ya, tapi kan nggak full setiap bulan video nggak call. full setiap bulan. Ini baru video call. Terakhir video call aja tuh kan kemarin. Tapi terakhir foto itu bulan 2. Oke. Ini baru video call lagi. Bulan 2. Februari. Ini dia. Guys, kalau kalian lihat gua nggak fokus, nonton bayarannya kurang ajar guys, sumpah. Nah kan. Dibaca. Nah. DM dibaca. Oh ya, karena penonton bayaran ngomong DM dibaca. Mendapat Diva. Kena lagi gua. Soal kan timeline ini lagi panas-panasnya soal mau memamerkan DM yang dibaca member. Pendapat. Jujur kampung. Kenapa? Enggak, yang karena kayak banyak fans yang mau beli masukan. Oke. Misalnya nih kita cuma bisa masukkan cuma bisa di video call. Oke. Meet and greet, teater, two shot. Oke. Atau event OFC lah. Oke. Cuma 5 ini. Tapi itu enggak waktunya terbatas gitu loh. Oke. Jadi dibuatkanlah DM yang bisa dibuka untuk umum. Oke. Untuk umum loh. Bukan cuma lu doang. Camkan itu. Enggak cuma buat lu doang. Dan misalnya ada juga DM yang enggak dibaca. Itu tenggelam. Bukan karena enggak di note, itu ditenggelam. Oke, itu. Jadi gini,
Parah banget. Sumpah penonton bayarannya gila sumpah. Jujur. Jadi kalau dibilang DM yang dibales itu dan dipamerkan, Nggak dibalas, nggak dibalas. enggak sorry maksudnya Dibaca. dibaca, Enggak, ini tapi udah. tapi di-cut ya, di-cut. Apa tadi? DM-nya dibaca. DM-nya dibaca. Itu bukan berarti di-notice, karena semua orang di-notice. Jadi gini. Dia aja DM pasti dibaca. Ini juga dibaca. Jangan dibocorin kocak. Misal. Oh, misal. Nggak, tapi gini. Kalau masalah DM-DM-an sih ya, terlepas dari pendapatnya yang di sampingku ini ya, ternyata ngamuk-ngamuk juga lebih. Akhirnya dia bisa ngamuk-ngamuk Pak ya. Ngamuk. Nah, jadi menurut gue ya yang sebenarnya nggak masalah, mungkin itu kebahagiaan kalian aja gitu. Kebahagiaan kalian memamerin. Karena gua mau ngutip sebuah live chat di sebuah live streaming atas nama R Pratama. Dia ngetik seperti ini di live stream tersebut. Waro adalah narkotika level tinggi saat ini. Karena terbukti ketika ada satu orang yang menerima waro yang cukup berbeda, yang lain akan iri, dengki, dan berburu. Dan contohnya kalian bisa lihat di love letter. Seberapa banyak sekarang orang berburu love letter dan tidak menyadari bahwa itu sudah menjadi kecanduan, penyakit, dan banyak fans di luar sana yang jadinya tidak bisa menahan diri untuk nge-give sampai dapat love letter. Karena itu terjadi di orang dekat. Bukan gue ya. Bukan gue. Damai. Bukan gue. Tapi itu fakta. Jadi menurut gue waro itu benar kata R Pratama tadi, atau yang biasa gue sebut R Pratubir. Jadi bahwa waro sekarang itu bisa dikatakan narkotika level tertinggi. Itu aja sih. Jadi kata gue, kalian yang ngefans sebaiknya pakai logik nggak sih buat ngidol? Ya, oke. Jujur kalau aduh takut nih. Jujur takut kalau ngomong ini. Tapi fun fact, kalau lu pamerin waro lu ke semua orang, member yang lupa itu pasti bakal ilfeel, jujur. Maybe. Jujur. Serem sih, jujur serem sih. Jadi hati-hati. Tapi gini. Kalau pendapat gua adalah, gua takutnya dengan pameran DM, pameran baca DM, ada fans yang DM-nya nggak sempat kebaca karena kalian harus menggarisbawahi. Fans itu sering ngebug. Betul. Jadi DM-nya tidak masuk ke membernya. That's why kenapa ada yang nggak kebaca. Karena ya, jadinya gue nge-spill. Oke, nggak apa-apa lah. Gue pernah nge-DM satu member, itu nggak masuk. Tapi ku DM lagi ternyata masuk. Dan dibaca. Berarti kan memang ngebug. Dan memang udah ada bukti bahwa banyak DM itu yang nggak masuk. Gitu. Jadi kalian ini, gue takutnya dengan iri dengki yang muncul gara-gara pamer DM dan ada fans yang nggak kebagian jadinya tuh nanti ribut, rame, aturan baru keluar, nggak boleh DM member. Itu susah, jujur. Itu kalau kalian mau gimana? Kalau DM ditutup, lu mau cerita-cerita ke member susah. That's why kataku sebaiknya kurang-kurangin. Kita nggak melarang, tapi kurang-kurangin. Itu aja. Kurang-kurangin pemamer. Ya. Yang berlebihan itu tidak baik. Nah, itu dia. Dan gue mau bahas ini, cuman kayaknya Diva nggak mau bahas ini deh. Kalau tadi bagaimana pendapatnya soal DM yang ke Lia? DM ke Lia? Itu belum lewat. Jadi Lia tuh dapat DM yang tidak senonoh. Dan kebaca. Tidak sengaja kebaca karena Lia lagi pengen ngebaca DM fansnya. Kebaca dan oknum ini yang gua nggak tahu siapa karena Lia nggak mau sebutin. Merasa DM-nya tuh dibaca dan seakan-akan Lia fine aja dengan DM yang tidak senonoh itu. Tidak senonoh dalam artian yang gua tangkap dari klip itu adalah 21 plus. Pendapatnya gimana? Apalagi beliau cewek kan. Siapa tahu bisa mewakilkan sebagai sesama wanita. Sebenarnya sih kalau itu udah apa ya? Kalau itu sih yang gak enaknya kalau DM itu udah termasuk
mau nggak mau gitu loh. Ya, Mau nggak mau pasti ada yang kayak gitu. Apalagi kan oke. lingkup JKT kan luas ya. Jadi Ya, nggak satu orang doang, nggak satu umur doang apa segala macam, enggak. oke. Sebenarnya sih kalau sebagai cewek ya, Oke? itu marah sumpah. Gue benci banget orang kayak gitu. Oke. Jadi kayak sebenarnya mau nggak mau ya. Jadi mungkin kalau bisa kan emang ada nih kan di beberapa member itu ada DM yang dia konfirmasi dulu baru dia bisa baru fans itu bisa Oke. nge-DM dia lagi. Oke. Dan ada juga bisa pilihan, DM itu bisa dihapus. Jadi Oke. biar fans itu nggak bisa komen-komen lagi. Dan Hmm. menurut gua nih, kalau mau DM atau apa member itu pakai akun asli, jangan pakai akun anonim. Oke. Karena Be itu dibacanya lebih tinggi kalau eh, akun asli. Kalau kalau akun gue sih bodong iya sih akun bodong, guys. Cuman kalau gue sih pendapat gue adalah Lia punya pilihan untuk memblokir seperti kita memblokir seseorang. betul, tahu lagi. Pilihan di membernya. Pilihan di member. Kalau Oke? ya itu pilihan di member lagi. Menurutku ya, kalau memang Lia sudah di titik risih, silahkan sih. Kita akan dengan sangat bersenang hati Seneng banget. dan kalau bisa di-spill juga akunnya ya, Betul. karena Spill gue benci banget. spill tipis-tipis boleh lah. Ya ya. Atau Nah, enggak udah deh ke JOT, walaupun JOT ya gitulah ya. 1 kali 24 jam gak bakal digubris. oke, itu statement dia. Approve. Oke, Berapa jadi kali ya itu pembahasannya gua DM sama ya? masalah DM dan menurut gue udah cukup sih ngobrol sama dia. Meskipun dia awal kosong ya, dia cosplay ya malas banget cok, harus dipancing ya. Kan awalnya kan bahasnya Freya kan. Oh, Freya kayak gitu, bahas Gia excited kan. oh, berarti kamu nggak excited bahas Korea? Excited kan like Osha like fans. Oh ya. Jadi kamu bilang Osi kamu sedingin itu? Iya, Gak why bisa not? berkata-kata guys. Emang cewek emang kayak gitu. Udah, Pernyataan. daripada dia makin aneh ya. See you guys in the next podcast. Bye.